Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Arika Rezeki dengan NIM 07011282323104 dari kelas 2 atau B Indralaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan atau ringkasan materi dari buku Hukum Administrasi Negara karya Dr. Sahya Anggara. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait pada bab 1 dan bab kedua. Yang bab 1 itu berjudul Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara, sedangkan bab kedua itu berjudul Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara. Baik, langsung saja memulai. Yang pertama itu mengenai pengertian dari dasar-dasar hukum administrasi negara. Nah, hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan. Nah, pada sisi lain, hukum administrasi negara merupakan hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk mempengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah. Adapun menurut para ahli, salah satunya menurut Van Vollenhoven, ia mendefinisikan hukum administrasi negara sebagai gabungan peraturan hukum yang mengadakan badan kenegaraan, memberi wewenang pada badan-badan itu, membagi pekerjaan pemerintah, serta memberi bagian-bagian itu pada tiap-tiap badan tersebut yang tinggi ataupun yang rendah. Lalu yang kedua itu mengenai ruang lingkup dari hukum administrasi negara. Menurut Prajudi Atmosudirjo, hukum administrasi negara, ruang lingkupnya itu meliputi hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. Nah, hukum tentang organisasi dari administrasi negara, hukum tentang aktivitas-aktivitas administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis, lalu ada hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai keuangan negara, serta hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah. Nah, lalu bagaimana sih perkembangan dari hukum administrasi negara? Perkembangannya mengikuti dinamika pemerintahan dan kebutuhan masyarakat. Karena hukum ini terus beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi untuk memastikan administrasi negara yang efektif dan responsif. Pengembangan dan pembinaan hukum administrasi negara yang tidak dapat terlepas dari pembinaan hukum tata negara, yang dimana merupakan hukum politik dan tidak terlepas dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta garis-garis besar haluan negara. Lalu, apa saja fungsi dari hukum administrasi negara? Nah, yang pertama itu fungsinya untuk menjamin kepastian hukum, artinya menyangkut masalah bentuk hukum, yaitu bentuk hukum yang tertulis dan bentuk hukum yang tidak tertulis. Bentuk hukum tertulis disebut hukum undang-undang, sedangkan bentuk hukum tidak tertulis disebut hukum adat atau hukum kebiasaan. Yang kedua, itu untuk menjamin keadilan hukum. Artinya, keadilan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan tertulis, misalnya keadilan dalam bidang pertanahan hukum administrasi negara yang tercantum pada pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang pemerintah yang harus adil terhadap pemegang hak atas tanah itu, yaitu harus memberikan ganti kerugian yang layak. Dan yang terakhir mengenai ciri-ciri dari hukum administrasi negara. Van Vollenhoven mengatakan bahwa hukum administrasi negara mempunyai ciri-ciri, yaitu sebagai pemberi kewenangan yang luas pada administrasi negara, lalu membatasi administrasi negara, lalu memberikan perlindungan kepada rakyat, dan juga membebani rakyat dengan berbagai kewajiban. Mungkin itu saja ringkasan bab 1 yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.